Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salikin, para muridin rahimakumullah, kita meneruskan ngaji kitab pada pagi hari ini, bab 8 dari kitab Nasha'il Bad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawla bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsani, maqalah yang kedua dari bab 8 ini, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-bakhilu la yahlu min ihdas sab'i. Al-bakhil, orang yang disebut kikir, artinya apa? Wawal mani'u min malin nafsihi, yaitu orang yang menahan hartanya yang ada di dalam dirinya. La yakhlu min ikhdas sam'i, tidak akan kosong dari salah satu dari 7 ya, al-muhlikat, yang bisa membahayakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang bakhil, orang yang kikir, itu bisa jadi atau bisa ditandai, atau tanda-tandanya itu ada 7. Yang pertama, imma ayyamuta fayarithu min yabdul. Bisa jadi ayyamutu, pemilik harta itu mati. Ya memang kita akan mati. Fayarithu, maka orang pewarisnya, anak cucu kita, mayyab dulu, akan berpoya-poya menghamburkan. Bisa jadi. Mengapa biasanya anaknya orang kaya, anaknya itu adalah berpoya-poya, tidak mempunyai skill, sehingga menghabiskan harta orang tua dari warisannya itu. Sedangkan orang tuanya tidak sempat bersedekah, tidak pernah berinfak dan sedekah dan lain sebagainya. Ayyafna wa fi nuskhatin yang duru ayyafraq, yaitu menghabiskan di dalam kepentingan yang lain, karena itu dia adalah apa? Menghabiskan, boros. Nuskhotin, jadi boros. Ayyafraq, yang bisa memisahkan, ya, malahu wa yanfikuhu, hartanya dan untuk membelanjakannya, ayyahrijuhu, yaitu mengeluarkan, li ghairi ma amarillah, yang dikeluarkannya itu bukan untuk kepentingan orang tua. Orang tuanya banting tulang mencari rezeki, tidak sempat dinafkahkan untuk kepentingan agama, jatuh ke anaknya, sama anaknya dibelanjakan bukan untuk kepentingan agama, bukan kepentingan orang tuanya.
disedekahkan atas nama orang tua, tidak. Nah, apa makna dibalik ini semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Mumpung kita masih ada waktu, mumpung harta ada di tangan kita, maka jangan lupa sedekah, infak, dibelanjakan di jalan Allah. Karena itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya, bukan yang ada di anak kita. Lepas, karena sudah lepas, ini sudah milik anak, cucu, ya, atau ahli waris. Sedangkan kita belum sempat membelanjakannya. Ini kejadian kalau orang bakhil. Nah, yang kedua, ayusallitallahu alaihi sultanan jairan fayakhudahu, atau Allah menguasakan atasnya seorang penguasa yang lalim, fayakhudahu, kemudian mengambilnya, ayyuhayyija, dan atau setelah dia menghinakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kaya raya diperoleh dari, astagfirullahaladzim, korupsi. Diambil dari yang tidak halal. Proses hukum akhirnya dimiskinkan. Diambil untuk negara sehingga ada proses pemiskinan. Dan ini bisa jadi di negara-negara yang sudah memperlakukan yaitu pembuktian terbalik. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, punya harta sekian banyak, dari mana? Gajinya hanya 40 juta, 30 juta, tapi punya semuanya. Dari mana? Lah, ini pembuktian balik. Nah, kalau orang bakhil biasanya karena dia tidak sedekah, as-sadaqatu tanfa'ul bala, karena sedekah itu menjadi tamengnya bala, ya, sedekah itu ya udah, hartanya diambil oleh negara untuk kepentingan negara, dan pemerintahnya lalim lagi, ya, ini. Jadi dia dikuasakan oleh penguasa lalim, dan setelah dihinakan karena dia sudah masuk penjara, uangnya habis lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kalau orang bakhil. Yang ketiga adalah autufsidu ma alaihi malahu fi tilkas syahawat, ya, atau dia mengubarkan dari hartanya itu untuk kepentingan syahwatnya dan untuk menjadikan hartanya itu mendorong syahwat. Nah, biasanya ini harta yang tidak halal. Harta yang tidak halal biasanya mendorong orang berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat dosa. Itu karena hartanya tidak halal, selain dia memang bakhil. Itu Bapak sekalian, ya. Ayyu yuhayyija syahwatan tufsidu alaihi malahu, karena hartanya yang tidak halal itulah kemudian merusak dirinya terhadap amalannya karena dari hartanya yang tidak halal tadi, sehingga dia bakhil. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, au yabdulahu ra'yun, atau Allah menimbulkan pada orang yang suatu pendapat, artinya ayat huro minhu fikrotan, yaitu menimbulkan muncul pada pemikiran-pemikiran fi bina'in au mi'rah, dalam membangun, memakmurkan, fi ardi harab, di dalam bumi yang labil atau bumi yang gonjang, wayat habu fiha malhu,
sehingga lalu hilang hartanya itu. Nah, artinya apa Bapak sekalian yang keempat? Artinya ayat min fikroh, pikiran-pikirannya itu berkecamuk, punya harta yang panas, akhirnya judi, kira-kira gitu kan, sehingga hidupnya labil, dirinya juga terganggu, psikologi dan jiwanya itu. Ya, akhirnya apa? Aifasidatin, yaitu bangunan yang menjadikan dirinya itu tidak tenang, baik dalam arti bangunan rumah tangganya, bangunan dirinya, jiwanya, dan bangunan-bangunan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Fayadhaba fihi malahu, dan itu semua lalu hilanglah dari harta itu. Jadi ada cara Allah untuk menghilangkan harta, dan gampang. Untuk hilang berapa saat, rugi dalam hitungan triliun, bagi orang-orang yang bermain saham itu gampang. Itu Bapak sekalian, itu yang keempat. Yang kelima, au yusibalahu nakbatun min nakabatid dunya min arafin, ya. Atau Allah memberikan musibah aidilladikal maut, dari hartanya itu, nakbatan, yaitu dari bencana ad-dunya, di dalam dunia, min ghorokin, yang berupa tenggelam, fil ma'i, ya, di dalam, hilanglah, tenggelam bumi. Kan banyak kan Bapak sekalian, tahu-tahu ada gempa bumi, rumahnya semuanya, hartanya hilang, ya. Al kharokin, atau terbakar, binar, api, ya. Au sari kotin wama asyadalik, atau dicuri, hal-hal yang serupa dengan itu, min asabatil matori au duna awil faqra'in, yang berupa terkena badai, terkena hujan, dan semuanya harta-hartanya itu habis. Nah, itu ya yang kelima. Orang yang keenam biasanya gitu, ada aja. Yang keenam, Bapak sekalian, tadi yang kelima ya. Yang keenam, au yusibahu, artinya ada musibah terus, aibadanahu, di dalam kesehatan dirinya, badannya, illatun daimatun wa yunfiqu malahu fi mudawamatiha, yaitu suatu penyakit permanen, lalu ia membelajarkan seluruh hartanya itu dalam rangka mudawatiha, yang terus menerus untuk membelanjakan untuk sakit. Jadi Bapak sekalian, betapa kita juga lihat banyak orang yang, dengan segala hormat izin, moga-moga kita tidak ya, orang yang sudah tua itu penyakitan terus, hartanya habis, belanja obat, tanahnya dijual hanya untuk berobat. Mungkin waktu mudanya, waktu tua, waktu masih ada kesempatan, tidak sedekah, sehingga cara Allah untuk mengambil hartanya itu diberi sakit yang mudawamatiha, yang terus berkelanjutan. Habis ini apa? Habis ini gula, habis gula ginjal, habis ginjal jantung, habis jantung, semua ada komplikasi yang ada di dalam dirinya itu. Ini ujian, bala, karena memang sedekah itu sebagai tanfi'ul bala, sebagai tameng, penolak bala. Nah, ini orang tidak pernah sedekah, gimana? Allah memberikan tamengnya, penolaknya tidak ada. Dan ini banyak kita mendapatkan pelajaran. Orang sudah tua, penyakitan bertahun-tahun, uangnya habis untuk berobat. Yang ketujuh, ayat fana'u fi maudhi'i minal mawadi'a, minal mawadi'i wayansahu fala yajiduhu, atau ia memendamnya di suatu tempat, dari tempat
tapi dia akhirnya lupa. Nah, iya, kondisi duit nih. Di mana? Rekening itu, rekening ini. Lupa saya punya rekening. Jatuhnya ahli waris. Ahli waris untuk kepentingan yang tidak-tidak. Nah, ini juga cara Allah menarik hartanya, dan dia tidak bisa menikmati harta itu, diberi lupa hartanya di mana, disimpan di mana. Aw yamutu huwa aqabla ayyakhudha malahu fi dzalik mawadi, atau ia mati sebelum ia mengambil hartanya di tempat itu. Lupa, namanya sudah Allah ngambil, memanggil kok. Hartanya udah lupa, diambil anaknya nanti. Ahli warisnya kan kelihatan. Bapak punya warisan, punya rekening di mana, hartanya di mana, tanahnya di mana, lupa semua. Wala ya'rifu ahadun maudhi'a dzalik, atau tidak ada seorang pun mengetahui tempat harta itu. Al-malu fahadhi kullu musyahadatun bainan nas. Ya. Ini seluruh dapat disaksikan bainan nas. 7 model ini bagi orang yang bakhil kita bisa lihat dari banyak manusia. Nah, kita harus belajar dari 7 model ini. Semoga Allah memberikan ringan tangan buat kita untuk bersedekah, infak, membayar zakat. Ya, di dalamnya adalah tiada lain adalah kewajiban kita. A'udzubillahi minal bukhli. Ya Allah, kami berlindung dari Engkau terhadap sifat yang kikir. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu salitsah, maqalah yang ketiga, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, mangkasru dhahikatun qallat haituhu, siapa saja yang banyak tertawa maka qallat haituhu, sedikit wibawanya. Celengean terus nih. Gimana orang akan menghormat ada celengean di mana-mana? Maaf, celengean tahu ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada adab. Tertawa itu sampai mulut langit-langitnya itu kelihatan semuanya. Ya. Kalau guyon itu sampai tetangga 2 rumah sebelah kita tahu. Nah, ini gimana orang akan punya wibawa? Dan Rasulullah kalau tertawa itu cukup senyum. Senyum giginya kelihatan sedikit. Ya Bapak sekalian, Sayyidina Umar mengatakan seperti itu. Mangkasra dhahikuhu qallat haibatuhu, fala yahabun nas, maka orang-orang tidak segan, tidak ada hormat. Wala yakhdumuhu, dan dia tidak menghormati terhadap orang yang celengean. Kalaupun dia punya kekuasaan, hormat, tapi karena takut kekuasaannya, bukan karena segan, bukan karena menghormatinya. An Abi Dzar Al-Ghifar qol, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, beliau bersabda, iyyaka wa kasratud dhahiki, berhati-hatilah kalian banyak tertawa, fa innama yumitul qalbi, karena banyak tertawa itu akan mematikan hatimu, wa yadhabu binul wajhi, yang bisa menghilangkan cahaya di dalam wajahmu itu. Jadi itu Bapak sekalian ya, tertawa, senyum, bahagia boleh, tapi jangan celengean, jangan uraan. Ini bahasa Jawa semua ya. Jangan pencilaan ya. Dan tidak ada tata krama di dalam berbahagia. Berbahagia ada adabnya. Yang pertama itu Bapak sekalian. Yang kedua, wa man istakhaffa bin nasi istakhaffa bihi,
Siapa yang meremehkan manusia, maka ia akan diremehkan juga. Ya, seorangnya itu gampang ngecek orang, ya Allah, lama-lama nggak suka kan, akhirnya diremehkan juga. Waqat rayan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muzahu istirajun minas syaiton, bergurau itu adalah bersendagurau juga memuja terhadap tipu daya setan. Wahtida'un minal hawa, dan muslihat itu adalah dari hawa nafsu. Jadi dengan demikian jangan punya rekayasa terhadap orang lain dalam hal menjatuhkan. Ini berarti hasad. Wa qala Umar Ibnu Abziz rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ittaqul muzaji, takutlah engkau dari berkelakar, ya, celengean itu. Fa innahu hamqatun, karena orang kelakar itu humkun, hamqatun, cenderung tidak cerdas, ya. Turithu du'inatan, yang bisa mewariskan dendam. Ya, itu ya Bapak sekalian, orang kalau banyak kelakar itu menunjukkan biasanya kekurangan yang lain ditutupi dengan pinter kelakar. Ya. Di dalam satu syair Syekh Al-Marwati mengatakan, innal muzahabatu khalawah lakinna akhirahu adawah. Sungguh pun bergurau itu awalnya manis, akan tetapi akhirnya adawah, menjadi permusuhan. Awalnya guyon, lama-lama, ini maaf izin ya Bapak sekalian ya, bahasa Jawa lagi, kaplokan. Sudah lama itu nggak sebut ini, saling tinju, saling memaki. Awalnya guyon, tersinggung, marah. Yahtaddu minhur rajul syarif, menjadi marah itu dari guru seorang laki, maka dia tidak bisa dimuliakan. Fayabtari bisukfihi sahif, dan menjadi jatuh dengan kelemahan akalnya. Yang orang lemah berarti akalnya itu, kalau orang marah berarti akalnya lemah. Dan biasanya awalnya guyon, tahu-tahu apa itu tengkar, saling jotosan gitu ya. Kalau yahtadu, ini keterangan dari beliau, yahtadu ayyadhabu, artinya yahtadu itu murka, kalau as-sakhif itu kurang akal, dan artinya bisa marah dan kurang akal. Yang ketiga, waman aktsara min syai'in urifu bihi, siapa orang yang memperbanyak sesuatu maka ia terkenal dengannya. Aistahazza bainan nas bidzalika syai'un, yang populer dikenal karena sesuatu itu. Kalau orang itu pintar ngelawak, orang menyebut pelawak. Oh, itu pelawak, itu bapak itu. Kalau dia ahli ngaji, oh ini orangnya alim. Oh, bapak itu ustadz, guru. Kalau orang itu memperbanyak sesuatu menipu, oh bapak itu penipu. Oh bapak itu gampang terenyuh melihat orang, oh bapak itu penderma. Oh, bapak itu gampang ingat masa lalunya yang disakiti dan dia akan membalas, oh ini orang itu pendendam. Nah, orang itu akan diketahui terhadap brandingnya, terhadap sesuatunya itu karena yang dia lakukan terus menerus. Karena itu hati-hati Bapak sekalian, jangan jadi pemarah nanti. Oh itu pemarah, oh itu penipu, oh itu pendendam, oh itu pembohong. Kalau sudah di branding seperti itu kan berat. Nah, moga-moga kita menjadi orang yang lembut hatinya, pemaaf, ahli sedekah, ahli ngaji Quran, ngajak atau ibadah. Itu yang kita mintakan, bukan branding yang jelek tadi.
Kama qala Ali karamallahu wajhah, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa qimatul mar'i makana yuhsinuhu, harga seseorang adalah sesuatu yang membawa kebaikan kepadanya. Kalau dia orang baik, harganya baik. Kalau dia orangnya jelek, harganya jelek. Itu Bapak sekalian. Jadi kita harus menjaga diri kita agar betul-betul bisa kita menjadi brandingnya orang baik. Yang keempat, wa man katsura kalamuhu kasrus saqotoh, siapa saja yang banyak bicara maka gampang tergelincir. Karena itu kul khairon auliyasmud bifat jataina ay khata'u minal qawli wal fi'li, yaitu kesalahan berupa ucapan dan tindakannya. Jadi kalau nggak penting nggak usah bicara. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah bersabda, inna aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsarhum kalama, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya di yaumil akhir aktsarhum kalama, orang yang paling banyak membual. Banyak, ini sudah lama ya kita ndak dengar istilah membual ya. Banyak ngomongnya ngomong kelobot, ndak ono isine, nggak ada isinya. Fimala yaknihi, di dalam perkataan yang yaknihi, yang tidak ada manfaatnya. Rawahu Ibnu Nasr. Wa aidan annahu qala yu'adzibul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu syai'un minal jawarih, lidah akan disiksa oleh Allah yang tidak pernah disiksakan kepada anggota tubuh yang lain. Nanti lidah kita itu akan dihajar oleh Allah ya, gunting yang panas, gunting, utuh lagi, gunting lagi, masukkan lagi api. Fayaqulu, maka lidah berkata, ya Rabb, lima adzabta bi'adzabi lam yu'adzib bihi syai'an minal jawarih, mengapa engkau ya Allah menyiksa saya kepada jawarih, anggota tubuh yang lainnya? Fayaqullahu, maka Allah berkata kepada si lidah, kharajat minka kalimatun balaghta masyariqal ardi wa magharibiha, kalimat yang keluar dari kamu telah mencapai belahan bumi bagian timur dan barat. Itu yang sering saya sebutkan, orang Jawa menyebutkan sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan Deandles, Anyer Panarukan, masih pengaruhnya lebih panjang dari mulut kita. Mulut kita yang nyelekit itu loh, dikenal banyak orang ya. Allah marah ya. Wa sufika biha ad-damul haram, karena kalimat itulah kamu darahnya menjadi haram. Wa ukhidha bihal malu haram, dan kamu cari rezeki juga karena haram. Wa udhika bihal farajul haram, dan kamu melakukan sesuatu kelaminnya itu dengan cara haram. Fa wa'izzati la u'adzibannaka bi'adzab, maka demi keagunganku aku akan menyiksamu wahai lidah ya. La u'adzibu bisyai'in minal jawarih, yang aku menyiksanya tidak sama dengan menyiksa jawarih yang lain. Orang kalau dipukul dipukul diobati selesai. Tapi kalau yang mukulnya pakai hati, coba Bapak nyelekit orang, ngeritik orang, kemudian nusuk perasaan, itu kira-kira panjang nggak penyakitnya? Dalam nggak? Dalam. Lama. Nah, karena itu Allah tidak suka terhadap orang yang lidahnya lancip, suka menyakiti, nyelekit kepada orang. Dan ini balasannya adalah sangat bahaya sekali. Waman akatsura saqatu qalla hayauhu, siapa orang yang banyak tergelincirnya maka sedikit malunya, dia tidak punya malu. Demikian Bapak sekalian.
Qala ba'du hukama man kasaul khayat, siapa saja yang dikenakan malu sebagai pakaiannya, taubatul lam yarasun nas aibah, maka manusia tidak akan melihat aibnya. Enggak punya malu ya. Dikritik ya enggak punya malu ya, gimana lagi? Ya artinya aibnya itu memang orang itu penuh aib gitu. Wa qala batul bulaghah, ahli sastra mengatakan khayatul wajhi wa khaya bi khayaihi kama anna khayatal gharasis bimaihi. Wajah hidup dengan sikap malunya sebagai tanaman hidup dengan airnya. Artinya memang dirinya itu adalah tidak bisa terlepas dari sikap malu itu. Orang kalau sudah ahlinya marah seperti tanaman dengan air, udah ketemu. Oh, ahli marah dikasih umpan terhadap masalah orang lain, nyemes juga gitu loh. Ayo dijak ngomong, oh dia lebih berani untuk mengkritik orang karena memang dia adalah ahli dari orang-orang yang melakukan kejelekan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhai, membimbing kita untuk menjadi orang yang baik, bicara kita baik, amal kita baik, amal kita baik. Min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.